Terletak di sudut kecamatan Baturaden, tepatnya di desa Kemutung Lor, Curug Pete dikenal dengan airnya yang jernih dan asri, mencerminkan lingkungannya yang masih terjaga. Di balik itu semua, ada peran dan cerita dari orang-orang yang menjaga dan mengelolanya. Melalui wawancara ini, mari kita lihat Curug Pete dari sisi yang berbeda. Halo semuanya, perkenalkan aku Tiara Nuraziza. Sekarang aku sudah di Curug Pete dan akan melakukan wawancara dengan pengelola Curug Pete. Nah, sebelumnya mari kita berkenalan dulu dengan pengelola Curug Pete. Nah, di samping saya dengan Bapak siapa, Pak? Terima kasih, saya dengan Bapak Cikun dari Desa Kemutu Kelor, Baturaden, pengelola wisata alam Curug Pete yang ada di Kemutu Kelor. Oke, Pak, aku mau bertanya nih terkait eh, Curug Pete itu mulai dikenal atau dikelola sebagai destinasi wisata itu sejak tahun kapan ya, Pak? Kalau Curug Pete ini dari tanggal 6 Januari tahun 2024 sampai tahun 2026 ini. Ya, pengelolaan ini resmi 1 tahun kita berjuang di sini mengelola memperbaiki terus kalau mulai ada pengunjung itu dari bulan Agustus tahun 2025 kemarin. Jadi sampai saat ini kita masih dalam proses, Mbak, belum 100% jadi, masih ada fasilitas-fasilitas yang ada mau saya bangun, Mbak. Nah, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan untuk pengelola Curug Pete itu sendiri siapa ya, Pak? Pemerintah atau swasta atau perorangan? Untuk sementara ini perorangan, Mbak, tapi untuk kedepannya nanti kita akan kerjasama sama BUMDes, pemerintah desa juga. Terus kemarin baru-baru ini juga baru ngurus asuransi. Jadi kita nanti kedepannya juga akan kerjasama dengan BUMDes yang agak ada ikatan dengan pemerintah desa gitu, Mbak. Bagaimana ya, Pak, peran masyarakat sekitar dalam mendukung atau mempengaruhi perkembangan Curug Pete sendiri? Untuk sementara ini ya namanya masyarakat ada yang pro ada yang kontra karena mungkin ada sisi cemburu gitu yang nggak dilibatkan, tapi mereka mengakui, Mbak, karena ini perjuangan yang istilahnya nggak ada biayanya. 1 tahun itu saya berjuang di sini, mungkin setelah saya cerita sama mereka itu sadar, Mbak. Sampai sekarang mereka masyarakat sekitar akhirnya mendukung, Mbak, adanya Curug Pete ini. Wah, senang sekali ya mendengarnya karena masyarakat juga ikut turut mendukung sekarang. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Pak, kira-kira yang menjadi kelebihan atau daya tarik utama Curug Pete sendiri itu bagaimana, Pak? Iya, kalau Curug Pete ini untuk daya tariknya, ini yang pertama airnya itu jernih, terus untuk pengunjung itu senang sekali ke sini sebab Curug Pete satu-satunya ini yang airnya itu dibantu dari mata air. Dari mata air, jadi airnya begitu bersih. Lain sama yang curug-curug yang lain. Terus yang kedua, kemarin ada kejadian yang banjir bandang itu, Mbak. Satu-satunya Curug Pete yang paling aman nggak kena banjir bandang gitu, Mbak. Untuk fasilitas yang sudah tersedia di Curug Pete seperti apa ya, Pak? Apakah sudah cukup mendukung atau masih perlu adanya perkembangan lebih lanjut? Ini tetap saya ambisi perkembangan, Mbak. Nanti ada musola, ada taman selfie gitu, ada ya warung mendoan gitu memang udah jalan, terus ruang parkir nanti di sana. Ini nanti dari Villa Putih ke sini kan akan disatukan, Mbak. Jadi nanti Mbak misalnya untuk ke depan ke sini dari sana itu pandangan udah lebih bagus lagi, Mbak. Ada nggak sih strategi yang sedang atau bakalan dilakuin untuk mengembangkan Curug Pete itu? Ya itu pastinya ada, Mbak, ada. Ya nanti pengembangan-pengembangan terus kita nyari-nyari donatur lagi itu insya Allah ya kedepannya akan lebih berkembang lagi. Kita juga mau kerjasama dengan villa yang ada di sekitar sini juga nanti, Mbak. Apa ada peluang, Pak, atau ide untuk melakukan kolaborasi sama pihak eksternal kayak pemerintah atau swasta lain begitu, Pak? Itu pastinya arah ke situ juga, Mbak, nantinya. Terutama dengan BUMDesnya itu kan, Mbak. Yang BUMDes kan sekarang lagi mengelola Curug
pinang, ada embung jelita. Sekarang malah lagi di sekitar embung itu lagi agak viral juga adanya lapangan yang rumput sintetis, Mbak. Jadi kita tetap akan bekerja sama dengan BUMDes itu ke depannya untuk memberi kekuatan juga, Mbak. Kalau kita sebagai masyarakat pribadi kan kurang istilahnya kuat lah untuk karena kita kan menampung pengunjung lebih banyak gitu, Mbak. Jadi arahnya ke situ nanti, Mbak. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Pak, kalau ada tambahan atau dukungan dari pemerintah, prioritas untuk mengembangkan tempat ini akan dialokasikan ke apa ya, Pak? Untuk sementara ke depan udah ada wacana untuk bikin tubing yang dari sini ke sana, Mbak. Sekitar 50 meter itu yang untuk anak-anak ini nanti pengembangannya. Ada lagi nih, Pak, pertanyaan. Kalau kondisi jumlah pengunjung di Curug Pete itu dalam waktu beberapa tahun terakhir atau selama 1 tahun ini bagaimana ya, Pak? Yang pengunjung dari bulan Agustus kemarin kan sempat di Curug Pete ini kan viral, Mbak. Kita udah mengantongi yang paling unggul itu 400 orang sehari, Mbak. Dan kalau ada strategi promosi khusus, misalkan kampanye di media sosial itu apakah ada, Pak? Ada juga. Apakah pernah ada kegiatan atau wisata seperti dari event atau acara sekolah, Pak? Begitu, jadi kolaborasi dengan sekolah. Untuk sementara ini belum, Mbak. Tapi untuk ke depan kami kan akan kerjasama dengan Palawi. Di sana kan kadang pengunjung, contoh kecil mahasiswa mau ada kegiatan, di sana budgetnya kurang mampu, nanti akan diarahkan ke sini. Makanya saya ke depan akan bikin ruang publik untuk outbound gitu di depan itu, ke depannya akan diperluas, Mbak. Seperti itu. Wah, inovasinya sangat menarik banget nih, guys. Nah, sekian wawancara aku dengan Pak Cikun untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dadah. Halo, sekarang aku sedang sama pengunjung Curug Pete. Nah, ayo kenalan lebih dekat sama salah satu pengunjung Curug Pete. Nah, aku di sini dengan siapa? Saya dengan Nasya. Nasya Mauliali Rahma, bisa dipanggil Nasya. Kanasya. Halo Kanasya, salam kenal. Dari sektor ekonomi yang saya ketahui mungkin dari untuk wilayah warga sekitar dapat mendapat penghasilan lebih dari mungkin dari uang kebersihan, dari dagangannya dan lain sebagainya. Untuk dari saya sendiri, saya sebagai pengunjung itu Curug Pete tempatnya udah sangat strategis karena untuk trekkingnya itu sangat mudah, akses wilayahnya lebih dekat dari pusat Batu Radennya. Lalu untuk fasilitasnya itu sudah cukup memadai, seperti sudah disediakan toilet, warung, dan lain sebagainya. Jadi untuk pengunjung itu aman banget sih. Kalau menurut saya dari papan informasi tersebut sudah jelas dan terpapar di pinggir jalan sana. Namun untuk akses jalan yang sudah masuknya itu kan melalui villa. Nah, dari villa tersebut seharusnya ada kasih papan tulisan biar kalau pengunjung itu tahu kalau Curug Pete itu ke arah sana. Mungkin beberapa ada orang yang nyasar di bagian villa tersebut. Untuk pengelolaan sampah di Curug Pete sudah cukup bagus karena sudah disediakan banyak tempat sampah di sini. Untuk sampah-sampah yang tergeletak juga mungkin sudah sama petugasnya sudah dibersihkan secara menyeluruh. Jadi lingkungannya itu cukup aman untuk anak-anak kecil dan sebagainya. Untuk tiket masuknya itu sudah sangat worth it sekali. Dari untuk harga Rp5.000 dan parkir Rp2.000 sudah bisa menikmati pemandangan seindah ini. Itu sangat worth it dan cukup merekomendasi untuk orang-orang yang berlibur ke daerah sini. Keunggulan dari Curug Pete sendiri itu dari segi tempatnya itu sangat strategis karena jalannya tuh aksesnya mudah dilalui, sangat dekat dengan jalan utama. Lalu untuk trekkingnya juga cukup mudah untuk dilalui, seperti sudah disediakan jembatan-jembatan dan pagar-pagar yang aman. Nah, sebelumnya mari kita berkenalan dengan Kepala Desa Kemutuklor. Nah, saat ini saya dengan siapa? Bapak boleh memperkenalkan diri?
Selamat pagi, nama saya Sarwono, selaku Kepala Desa Kemutulur, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Nah, saat ini kita sudah dengan Pak Sarwono. Kemudian Bapak, saya izin mempertanyakan bagaimana peran pemerintah desa dalam membantu pengembangan Curug Pete itu sendiri, Bapak? Dalam rangka pengembangan potensi desa, pemerintah desa yang pertama adalah melakukan penguatan kelembagaan. Itu penting supaya mereka bisa melakukan aktivitas berdasarkan rambu-rambu, berdasarkan tata aturan, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Baik, wah begitu teman-teman jawabannya. Kemudian saya izin bertanya pertanyaan kedua, apakah ada tantangan yang ditemukan pemerintah desa dalam membantu pengembangan Curug Pete, seperti misalnya dari kebijakan itu sendiri ataupun dari sisi anggaran? Kalau tantangan hampir relatif tidak ada ya, cuma kita memang sampai hari ini belum melakukan intervensi berkaitan dengan finansial atau kelengkapan sapras di sana, karena memang pada prinsipnya mereka supaya berinisiasi dulu mengeluarkan potensi pada diri kelompok mereka untuk mengeksplor Curug Pete itu sendiri. Suatu saat akan kami intervensi, tapi sekarang belum. Baik, wah kita tunggu ya teman-teman. Nah kemudian pertanyaan ketiga, apa harapan Bapak supaya Curug Pete itu lebih ramai dikenal banyak orang nih nantinya Bapak, sehingga banyak pengunjung yang akan datang? Harapan kami Curug Pete dikelola secara profesional, kemudian melakukan inovasi-inovasi, melakukan kelengkapan sarana dan prasarana untuk pengunjung, sehingga pengunjung nanti bisa nyaman, pengunjung bisa aman, dan pengunjung bisa terlindungi. Baik, wah begitu teman-teman jawaban dari pengelola dari pemerintah desa Kemutuklor. Nah dan sangat menarik dan juga tentunya kita sangat mendukung adanya dukungan yang lebih besar kepada Curug Pete juga nantinya. Sekian, terima kasih untuk wawancara hari ini. Dadah. I just had to let you know you're